إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بسنة إلى يوم القيامة اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ربي زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, jemaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selalu dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu atas segala limpah nikmat serta rahmatnya kepada kita semua. Terlebih nikmat iman dan juga nikmat Islam, nikmat kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu melaksanakan salat maghrib secara berjamaah di masjid ini. Karena ini adalah suatu kenikmatan yang sangat agung di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Karena jemaah sekalian, perlu kami ingatkan bahwasanya terkadang manusia itu memandang kenikmatan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya itu hanya berupa kenikmatan yang sifatnya materialistik, hanya yang sifatnya berkaitan dengan unsur duniawi, harta. Padahal itu bukanlah kenikmatan yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang kafir pun itu diberikan kenikmatan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang justru yang patut untuk kita lebih kita syukuri dari berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, jemaah sekalian, adalah kenikmatan ketika kita diberikan keistiqomahan di atas ketaatan kita kepada Allah. Karena ini hanya orang-orang tertentu saja, hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu ataupun yang bisa menjadikan diri mereka bisa istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah seorang ulama salaf terdahulu menyampaikan, inna a'dhaman ni'mah luzumul istiqomati fi ta'atillahi azza wa jalla. Sesungguhnya kenikmatan yang sangat agung, kenikmatan yang paling besar di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah kenikmatan ketika Allah melazimi keistiqomahan kepada dirinya di atas ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah, jemaah sekalian, kita diistiqomahkan oleh Allah di atas ketaatan seperti ini, sehingga kita pun diwafatkan oleh Allah di atas ketaatan tersebut. Karena ada satu ungkapan yang disampaikan oleh salah seorang sahabat yang mulia, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika beliau menafsirkan satu ayat di dalam Al-Quran. Ayat ini ayat yang biasa dilantunkan oleh para khatib ketika mereka naik mimbar khutbahnya. Terlebih itu adalah khutbah Jumat. Ayat yang biasa diperdengarkan kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Jemaah sekalian, kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dikutip oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, Tafsir Ibnu Katsir, beliau menyampaikan bahwasanya makna daripada wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam yang benar, itu adalah istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Kenapa? Karena beliau mengungkapkan man 'asha 'ala syai' fahuwa mata 'alaihi. Siapapun di dalam kehidupannya dia membiasakan sesuatu, maka pastikan Allah akan wafatkan dia di atas kebiasaannya itu.
Kita lihat para banyak orang yang ketika dia diwafatkan oleh Allah, dia dalam keadaan sujud. Tidaklah kita iri dengan orang yang seperti itu, jemaah sekalian mulakan Allah. Dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah wafatkan dia. Kira-kira kenikmatan apa lagi yang Allah berikan kepada dia? Menunjukkan bahwasanya ibadahnya yang selama ini dia lakukan itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena keistiqomahan dia. Kalau sekiranya ibadahnya itu adalah hanya sekali, 2 kali saja, dan itu pun bolong-bolong, itu sangat kecil kemungkinan Allah akan wafatkan dia di atas ketaatan itu. Tapi ini menunjukkan bahwasanya dia diwafatkan oleh Allah di atas ketaatan itu karena dia membiasakan diri di atas ketaatan tersebut. Inilah yang menjadikan kita jemaah sekalian selalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa Bapak sekalian, jangan lupa untuk kita senantiasa berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, aku memohon kepadamu husnul khatimah. Karena kita nggak tahu, Pak. Kita meninggal nanti dalam keadaan seperti apa. Kita nggak tahu. Karena hanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah kasih ke husnul khatimah itu. Cuma sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon maaf karena terlambat. Tadi saya baru mampir sebentar tadi, Pak. Adzan saya nyampe di rumah, adzan maghrib tadi. Saya ganti baju karena habis dari Harapan Indah. Keluar tadi subuh, lebih kurang ada, ini jadwal yang kelima. Ya, hari ini jadwal yang kelima. Ya. Ya alhamdulillah. Tadi ditelepon sama Pak Zakaria ya. Sama Bapak, nah saya masih di luar tadi. Ya alhamdulillah bisa mempersamai Bapak. Yang walaupun rumah saya dekat dengan Bapak di sini, masih satu komplek, tapi kita jarang ketemu. Sekali 2-3 tahun mungkin, Pak ya. Masya Allah. Nah, jemaah sekalian, ada beberapa ayat yang perlu untuk kita kaji. Ini sebagai renungan buat kita semuanya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Itu lebih kurang jemaah sekalian mengatakan Allah. Allah memanggil kita dengan sebutan wahai orang-orang yang beriman di dalam Al-Quran itu sebanyak 90 kali. Banyak atau sedikit, Pak? Sangat banyak. Banyak banget tuh. Nah, dari 90 ayat itu ada 89 kali Allah menyebutkan dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Dan ada satu ayat Allah memanggil kita dengan kalimat ya ayyuhal mu'minun. Apa artinya ya ayyuhalladzina amanu dan apa artinya ya ayyuhal mu'minun? Artinya sama, yaitu wahai orang-orang yang beriman. Berarti ini menunjukkan kepada kita jemaah sekalian tentang Allah, banyaknya panggilan Allah di dalam Al-Quran. Ini seharusnya menjadikan diri kita ini benar-benar merasa terpanggil terhadap panggilan-panggilan Allah di dalam Al-Quran tersebut. Ada apa di dalam ayat itu? Ketika Allah memanggil kita dengan sebutan yang sangat lemah lembut di situ, dengan cinta dan kasih sayangnya Allah. Makanya kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu beliau mengungkapkan bahwasanya ketika kalian membaca Al-Quran dan menjumpai ayat yang diawali oleh Allah dengan menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikan betul-betul ayat itu. Kenapa? Karena ada 2 kemungkinan di dalam kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu. Kemungkinan yang pertama adalah ayat mengenai perintah setelahnya.
Contoh, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Perintah untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Perintah untuk bertakwa. Ataupun ayat-ayat selainnya. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah kata sahabat Ibnu Abbas, kalau Allah memanggil kita dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, cuma sekali melakukan Allah, kemungkinan yang kedua Allah itu sedang melarang kita untuk kita terjerumus, jangan sampai kita terjerumus ke dalam sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ya ayyuhalladzina amanu di dalam Quran surah Al-Baqarah, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menyebut-nyebut kembali sedekah kalian. Janganlah kalian mengujinya kembali pemberian kalian kepada orang lain. Larangan di situ. Ataupun ayat-ayat yang lainnya cuma sekali yang dimuliakan Allah. Nah, yang menjadi pertanyaannya, jemaah sekalian dimuliakan Allah, apakah ketika Allah memanggil kita dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu atau ya ayyuhal mu'minun itu, kita termasuk gak bagian daripada orang-orang yang beriman? Selama ini kita sedang selalu mengerjakan ibadah jemaah sekalian. Hari ini pun kita sedang duduk beribadah kepada Allah. Kira-kira ibadah kita ini sudah termasuk gak ibadah yang menjadikan diri kita itu benar-benar kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dipandang sebagai orang-orang yang beriman dengan sebutan amanu atau lebih-lebih mukmin di situ. Oleh Allah, bukan oleh diri kita. Mungkin kita merasa amanu. Kita termasuk daripada orang-orang yang beriman. Tapi apakah itu perasaan kita hanya sekedar perasaan kita saja atau benar-benar sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini orang yang beriman? Karena jemaah sekalian, syarat untuk kita mendapatkan surganya Allah harus dengan iman. Kita harus menjadikan diri kita dulu bagian daripada orang-orang yang beriman. Islam, muslimnya kita nggak cukup untuk kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu, Pak. Muslimnya kita itu belum cukup. Tapi harus dengan apa? Iman. Ya? Harus dengan iman. Dan jadi pertanyaannya, kira-kira di dalam diri kita ini dengan banyaknya ibadah yang selama ini kita lakukan, setiap hari kita beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Mungkin sudah ada yang umurnya 70 tahun, ya Pak ya? Mohon maaf, Bapak umurnya berapa Pak? Berapa Pak? Baru 62. Masya Allah. Kalau kita lihat, kalau sekiranya kita lihat ketentuan yang disampaikan oleh Nabi SAW sebagai rumus keumumannya, itu berarti bukan berarti saya membatasi Pak, tapi dari keumuman Rasulullah SAW, dari apa yang disampaikan Nabi SAW, itu lebih kurang setidaknya masih 8 tahun lagi. Gitu. Rasulullah SAW menyampaikan, Inna a'maru min ummati baina sittina wa sab'ina sana. Sesungguhnya umur umatku itu kisaran 60 sampai 70 tahun. Syukur-syukur saya ngambil yang 70 Pak. Bisa saja kita ngambil umur 60. Karena antara 60 sampai 70 tahun. Ya. Kemudian kata Rasulullah, wa aqal aktsaru min. Sangat sedikit sekali yang melebihi umur itu. Sangat sedikit. Ya. Nenek saya Pak, itu meninggal 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu, umurnya pas di angka 123 Pak. 123 tahun. Ya, di kampung Pak. Karena ibu hari ini lebih kurang umurnya 68 tahun. Ibu hari ini umurnya 68 tahun. Tapi masih bertani. Ya, masih kuat bertani. Besok lusa baru terbang ke sini lagi. Hampir tiap bulan ke sini.
Masih kuat Pak. Dari Bima, dari NTB, ya, kita jemput di Bandara Soekarno itu, masih kuat ke sini. Ya, umur 68 tahun. Ya. Saya pernah nanya, apa tipsnya? Tipsnya itu jangan tinggalkan dua hal. Ya, apa itu? Sholat malamnya jangan pernah ditinggalkan. Kemudian yang kedua, Al-Qur'annya. Makanya ia menjadikan kami, kami 3 bersaudara Pak, ya alhamdulillah dijadikan oleh Allah sebagai ustadz semua. Allah menitipkan kami ilmu gitu, ilmu agama di situ. Ya. Dan alhamdulillah semua kami punya lembaga masing-masing, lembaga tahfidz. Mengingat daripada dorongan dari orang tua kami. Orang tua kami wallahi Pak, bapak kami bukan seorang ustadz, bukan seorang kiai, tidak. Ibu kami pun demikian, sangat jauh dari nama kehidupan di kampung Pak. Sholat saja itu udah luar biasa kalau di kampung Pak. Sholat 5 waktu saja itu sudah luar biasa. Ya, Masya Allah. Itu yang menjadikan kami terdorong. Makanya di perumahan, masih di perumahan ini Pak, di Jalan Merak Raya, ya, itu di pas jalan masuk gitu Pak, Merak Raya, itu kami mendirikan rumah Quran di sini. Tahun 2019 saya dirikan rumah Quran Pak. Alhamdulillah lebih kurang ada sudah 3 angkatan kami sudah mengkader itu yang selesai 30 juz. Ketika diujikan 30 juz kali duduk dalam 1 hari Pak. 30 juz kali duduk. Karena syarat kelulusan mereka 30 juz. Dan itu lebih kurang sudah 54 alumni. Ya, sudah 54 alumni. Jadi itu sudah kita sebarkan di seluruh Indonesia, sampai ke pelosok, sampai Kalimantan, Aceh, bahkan sampai Papua, ya, untuk berdakwah. Jemaah sekalian, karena 2 hal itu kuncinya, kan? Agar kita memiliki umur yang panjang. Dan emang inilah yang dilakukan oleh siapa Pak? Oleh salah seorang sahabat Nabi yang didoakan dipanjangkan umurnya oleh Nabi SAW. Siapa Pak? Sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik itu didoakan oleh Rasulullah SAW untuk dipanjangkan umurnya, dan itu dijabahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi syaratnya 2, kata siapa? Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Bantu gak? Wa'inuni, bantu aku, wahai Anas bin Malik. Aku telah mendoakan kamu, tapi bantu aku untuk Allah menerima doaku agar engkau dipanjangkan umurmu, agar Allah memanjangkan umurmu. Bagaimana cara aku membantu ya Rasulullah? Kata sahabat Anas bin Malik, jangan tinggalkan 2 perkara. Ya, jangan tinggalkan 2 perkara. Apa itu? Di waktu malamnya jangan kamu lebih cerdas daripada apa? Ayam jantan. Ayam jantan Pak terkadang itu jauh lebih cerdas daripada manusia Pak. Kenapa Pak? Ayam jantan di 1/3 malam terakhir mereka sudah berkokok. Cuma sekali dimuliakan Allah. Nabi SAW menyampaikan, tidaklah ayam jantan itu berkokok itu melainkan karena mereka menyambut datangnya para malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Ya, dirikanlah sholat 5 waktu, 4 waktu kata Allah. Duhur, asar, maghrib, isya. Ya. Kemudian wa qur'anal fajr, dan dirikanlah sholat fajar, yaitu sholat subuh. Ya, sholat subuh. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Karena sesungguhnya sholat fajar itu, sholat subuh itu langsung dipersaksikan oleh seluruh para malaikatnya Allah. Nah, kata para ulama apa? Maksud ayat ini, dipersaksikan oleh para malaikat ini beda dengan Allah para malaikat mempersaksikan 4 sholat yang lainnya. Duhur, asar, maghrib, dan isya. Beda. Emang tadi kita dipersaksikan oleh para malaikat, Pak. Betul, kita dipersaksikan. Tapi tidak sebagaimana banyaknya malaikat yang menyaksikan ketika kita mengerjakan sholat subuh. Kenapa? Karena ketika sholat subuh itu dikerjakan secara berjamaah di masjid, seluruh para malaikat, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit, langit itu ada 7 lapisan Pak, dipenuhi oleh seluruh para malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mereka turun di 1/3 malam terakhir itu Pak. Turun di 1/3 malam terakhir. Makanya ayam itu berkokok Pak di 1/3 malam terakhir itu kata Rasulullah. Makanya kata Rasulullah, ketika kalian mendapati ayam itu berkokok, mendengar ayam itu berkokok, maka mintalah kepada Allah. Kenapa?
karena permintaanmu pasti Allah akan kabulkan, disebabkan karena para malaikat itu turun untuk mengaminkan doa-doa kalian. Insyaallah. Makanya Pak, jangan kita lebih cerdas daripada apa? Jangan ayam jantan lebih cerdas daripada kita. Ya Pak. Coba maaf. Jangan sekali ngomong, kira-kira kapan kita terakhir kalinya bangun di sepertiga malam terakhir? Ya Pak. Kapan terakhir kalinya kita bangun di sepertiga malam terakhir? Nah, kemudian yang kedua, di pagi harinya awali hari kita dengan Al-Quran. Sesibuk apapun kita Pak, awali hari kita dengan Al-Quran itu. Nah, ternyata ini tipsnya yang disampaikan oleh orang tua kami dulu, dan kami buka-buka buku sejarah, dan ini pun yang dilakukan oleh salah seorang jenderal yang memimpin, yang menjadi pahlawan di negara kita, Masya Allah, yaitu Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman ini Pak, itu beliau dibina, dididik langsung oleh Pak Buya Hamka. Ya Pak, oleh Pak Buya Hamka, ulama Pak Buya Hamka dari Sumatera Pak ya, dari Sumatera. Masya Allah Pak, beliau pernah di apa itu Pak, di inilah, karena satu kepala Jenderal Sudirman bagi dedengkotnya penjajah waktu itu, satu kepala Jenderal Sudirman itu dibayar ratusan triliun di waktu itu. Bagi siapa saja penjajah waktu itu yang mendapatkan kepalanya Jenderal Sudirman itu dibayar cash oleh dedengkotnya, pemimpinnya para penjajah waktu itu. Subhanallah, cuma sekali Allah. Waktu di Jogja, karena istana dulu di sana, ya, beliau duduk berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu dikepung itu Pak, berlapis-lapis, dikepung oleh para penjajah. Itu kita baca di buku sejarah itu Pak. Dikepung itu berlapis-lapis. Ya. Ketika ditanya oleh asistennya, kan tidak dilihat itu, tidak didapati oleh para penjajah itu. Tidak didapati oleh para penjajah. Benar-benar diberikan apa itu? Pertolongan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenderal Sudirman. Ketika ini ditanya oleh apa itu asistennya, Pak Jenderal, tolong sampaikan kepada kami apa wejangan Anda sehingga Anda benar-benar selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak memiliki pengawal. Anda tidak mau dikawal, padahal Anda adalah seorang jenderal. Jenderal Sudirman Pak, nggak mau dikawal kemana-mana. Cukup Allah yang kawal saya. Ya Pak, cukup Allah yang kawal saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu Pak. Ya, cukup Allah yang mengawal saya. Itu kata Jenderal Sudirman itu. Ya, wejangan saya tidak lebih daripada beberapa hal. Di antaranya itu 2 perkara tadi. Salat malam dan apa? Membaca Al-Quran. Ya Pak, salat malam dan baca Al-Quran. Nah, cuma sekali menggunakan Allah. Waktu tinggal 30 menit. Ya, setengah jam. Di dalam Quran surah Al-Anfal, ya kan kita kaji Pak, 2 ayat atau 3 ayat. Dalam Quran surah Al-Anfal, di ayat yang ke-2, 3 dan 4. Ini sebagai renungan buat kita semua jemaah sekalian Allah. Dengan panjangnya umur kita tadi, apakah kira-kira kita sudah termasuk enggak bagian daripada orang-orang yang dipanggil oleh Allah dengan sebutan apa tadi Pak? Amanu atau mukminun. Ya Pak, kita introspeksi diri kita masing-masing. Kata Allah, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا
مما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Allah Jalla Jalaluhu mengingatkan kepada kita, innamal mu'minun, bahwasanya orang-orang yang beriman itu orang-orang yang diterima keimanan mereka oleh Allah. Cirinya itu kata Allah, ini cirinya Pak. Kira-kira ciri-cirinya ini ada nggak di dalam diri kita Pak? Ya, sehingga kita berhak untuk mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Apa yang pertama kata Allah? Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Yaitu mereka yang ketika disebut nama Allah maka gemetarlah hati mereka. Jemaah sekalian, berapa banyak di antara kita atau mungkin kita jemaah sekalian bukan lagi disebutkan nama Allah, ini bahasa halusnya Allah menyindir kita ini Pak. Bukan lagi disebutkan nama Allah, tapi kitanya yang sering menyebut nama Allah. Tapi pernah nggak menjadikan diri kita itu gemetar hati kita sehingga kita jauhkan diri kita dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Di dalam ayat ini, orang yang benar-benar kuat keimanan itu bukan lagi mereka yang menyebutkan kalimat Allah, tapi ketika disebutkan nama Allah di hadapan mereka, itu langsung gemetar hati mereka. Itu ciri orang yang beriman. Tapi terkadang kita dipandang so alim lah. Diingatkan oleh manusia kita memandang so alim lah. Ya, orang yang mengingatkan kita umurnya mungkin di bawah kita, tahu apa kamu masih baru lahir kemarin. Begitu sombongnya kita jemaah sekalian oleh Allah. Wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kapan lisan kita terakhir kalinya berzikir kepada Allah Jalla Jalaluhu? Ketika kita jalan, ketika macet Pak, terkadang maaf jemaah sekalian, ketika macet itu saya ingatkan, itu semua takdirnya Allah. Allah yang menjadikan kita macet Pak, ya Pak. Apa yang perlu saya ingatkan Pak? Terkadang klaksonnya yang melayang di situ. Sabar, itu saya masih heran sampai sekarang Pak. Kok malah di klakson itu sudah tahu lampu merah di depan, orang di depan kita juga mau cepat, malah di klakson. Bukannya apa Pak? Orang yang kuat imannya, astagfirullah, astagfirullah. Betul Pak? Astagfirullah. Saya tanya pada kita semua, jemaah sekalian mulakan Allah. Kira-kira ketika dalam keadaan seperti itu, kita ingin cepat. Keinginan kita Pak, kita ingin cepat. Tapi dihadapkan dengan hal yang seperti itu, kira-kira musibah itu Pak? Musibah nggak Pak bagi kita? Musibah. Apa Allah ingatkan di dalam Al-Quran? Wa ma asabakum min musibatin illa apa itu? Wa ma asabakum min musibatin illa katabat aydikum. Ya? Apa kata Allah? Tidaklah turunnya musibah itu melainkan disebabkan karena ulah tangan kalian sendiri. Karena dosamu kata Allah. Maka istighfar Pak. Macet itu bukan salahnya dia, tapi salahnya kita. Karena berapa banyak mungkin orang di samping kita sama-sama kita memiliki tujuan. Walaupun tujuannya nggak sama, kita memiliki tujuan. Walaupun tidak sama-sama, tidak tujuannya sama. Ya, kita berangkat kerja, walaupun kantor kita berbeda, tapi dia lurus bisa. Di samping kirinya kita yang kanan, kita yang kena macet. Bukan salah orang di depannya, tapi diri kitanya. Ingatlah, itulah yang disebut dengan wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Gemetar cepat
sadar dia. Ketika ada percocokan di rumah tangga, istri bilang apa? Tinggiin suara istri. Kamu, saya ini suami kamu. Enggak gitu. Apakah istri salah? Betul, istri itu salah. Tapi Allah yang membuat dia salah, itu disebabkan karena mungkin dosa kita di luar rumah. Istri kita justru menjadi korban. Istighfarlah kepada Allah. Anak kita melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, jangan marahi dia. Dia itu korban, Pak. Disebabkan karena kemaksiatan kita di luar rumah, Pak. Sadar nggak sadarnya kita? Wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Itu Allah sedang mengingatkan kita. Wajilat qulubuhum, cepat sadar kita. Hati kita cepat sadar. Ya. Makanya ada buku yang saya tulis, Pak. Itu saya terjemahkan salah satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah, yaitu judulnya Al-Umur Mu'inatun 'ala Khalqil Adam. Ya, yaitu perkara-perkara yang menjadikan seseorang bisa berlapang dada ketika dia disakiti. Ya, ketika dia disakiti. Ada 20 poin di situ yang saya terjemahkan di situ. Ya. Coba sekalian, di antaranya itu adalah ketika kita disakiti, ketika kita tadi itu dikhianati, ketika kita ditinggikan suara oleh istri kita, anak kita, melakukan hal-hal yang tidak enak untuk kita, itu pastikan disebabkan karena balasan dari dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Tahan lisan kita, tidaklah kita mengucapkan sesuatu, melainkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar kepada Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Tadi subuh, Pak, saya berangkat karena keluar masuk kamar mandi. Saya bangun dari jam 1:30 karena perut mules. Itu saya kajian subuh di Pondok Babu Duri. Itu kan masuk subuh jam 4:06 masuk subuh. Saya start dari rumah, Pak, tadi jam 4 kurang 9 menit. Jam 4 kurang 9 menit. Itu saya start dari rumah. Ya, belum lagi nunggu lampu merah di depan. Ya, di lampu merah Cibubur. Ya. Alhamdulillah nyampe sana itu masih dapat sholat fajar 2 rakaat. Sholat qobliyah. Ya, masih 2 menit timernya. Bisa saya kejar itu. Ya alhamdulillah, itu kita manfaatkan istighfar. Enggak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, enggak ada yang mustahil bagi Allah. Ini kesempitan karena dosa saya. Merasa dingin. Apalagi itu masih di sepertiga malam terakhir, selama belum adzan subuh dikumandangkan. Ya, selama ya, padahal pelan saja saya saya injak gas hanya 140 tadi. Ya. Hanya 140. Tapi alhamdulillah Allah berikan keselamatan. Ya. Kemudian duhanya di Galaksi, kemudian siangnya itu di Tangerang BSD, sorenya lagi tadi di Harapan Indah. Ya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu yang pertama. Orang yang beriman yang pertama adalah mereka yang cepat sensitif dengan keadaan, merasa dirinya penuh dengan dosa, yang menjadikan diri kita wajilat qulubuhum, cepat merasa dirinya itu gemetar hatinya. Ini pasti disebabkan karena dosa saya. Oh, dia sinis ya sama saya. Dia emang kayak gitu. Jangan. Allah yang membuat dia seperti itu kepada kita. Dia nggak gitu kok kepada orang lain. Berarti ada yang keliru dengan diri kita. Kayak gitu, Pak. Jangan melempar masalah kepada orang lain, tapi sadarkan diri kita. Dia seperti itu baru sekarang. Kemarin dia baik sama kita. Itu pasti disebabkan karena dosa, kemaksiatan kita. Enak hidup, Pak, kalau kita tidak memandang orang lain yang berdosa, kita yang berdosa. Sekalipun orang lain yang menzalimi kita, itu takdir gitu, Pak. Ya. Karena takdir itu yang berjalan di situ, Pak. Cuma sekali dimuliakan Allah.
Yang kedua kata Allah, siapa ciri orang yang beriman itu? Apa ciri orang yang beriman? Adalah wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Yaitu ketika dibacakan suci Al-Qur'an bertambah iman mereka. Coba sekalian, secara umumnya terkait masalah membaca Al-Qur'an yang sempat kita singgung tadi di awal di mukadimah. Kapan kira-kira terakhir kalinya Pak kita berinteraksi dengan Al-Qur'an Pak? Kapan coba sekali menolehkan Allah? Pak, apa emang kesibukan kita Pak sehingga kita melalaikan Al-Qur'an ini? Ini surat cinta dari Allah Pak. Coba sekalian, harus kita bangga dengan kita memiliki Alkitab ini, Al-Qur'an ini. Kenapa coba sekali untuk Allah? Alkitab Al-Qur'an yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai umatnya, baginda Rasulullah SAW, itu tidak sebagaimana Alkitab yang diberikan oleh Allah kepada para rasul sebelum Rasulullah SAW. Para rasul sebelum Rasulullah SAW, mereka pun memiliki apa Pak? Mujizat. Tapi mujizat itu jangankan untuk umatnya, untuk keluarganya saja tidak mereka dapatkan. Hanya untuk diri mereka sendiri Pak, mujizat para rasul terdahulu. Tapi baginda Rasulullah SAW memiliki mujizat yang sangat besar. Itu adalah Al-Qur'an. Pada seluruh umatnya, siapapun yang ingin mendapatkan mujizatnya baginda Rasulullah SAW, baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Ini mujizat terbesar. Para rasul terdahulu dengan meninggalnya mereka habis mujizat itu, nggak diwarisi lagi mujizat itu. Tapi baginda Rasulullah SAW, kita nggak pernah berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Jelas sekalian. Tapi mujizatnya masih turun temurun hingga hari kiamat nanti. Itulah Al-Qur'an. Tanyakan pada diri kita, kapan terakhir kalinya kita membaca Al-Qur'an? Dan apa sebabnya? Apakah karena dunia? Emang kekayaan apa yang pernah kita kumpulkan? Coba kita lihat. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, penghuni surganya Allah. Itu beliau memiliki kekayaan yang luar biasa. Apakah sibuk? Apakah tidak sibuk dengan urusan duniawi? Sibuk beliau dengan urusan duniawi sehingga beliau diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah apa? Kekayaan sahabat Utsman bin Affan adalah kekayaan yang tidak akan pernah habis sampai hari kiamat nanti. Beliau memiliki sumur air Zam-Zam hingga saat ini, Pak ya. Ya, beliau memiliki sumur, Pak. Beliau memiliki bank Utsman bin Affan yang tidak diperjualbelikan di situ. Sampai hari kiamat itu masih berdiri, Pak. Hingga saat ini, bank Utsman bin Affan antara Mekah dan Madinah. Ada salah satu kota di situ namanya Bukhara, kota kecil, Pak. Ya, pernah kami datangi di sana. Disitulah lahirnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Maka disebut Imam Bukhari dari kota Bukhara. Ya, kota kecil. Ya. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Itu sahabat Utsman bin Affan. Setiap bulan Ramadan, setiap malam di bulan Ramadan, beliau pasti menghatamkan Al-Qur'an 30 juz di satu rakaat salat witirnya. Allahu akbar. Ya, Pak. Satu rakaat salat witirnya menghatamkan Al-Qur'an. Makanya beliau membuat suatu kesimpulan, "Lau anna qulubana tahurat ma syafi'na min kalami rabbina." Kalau sekiranya hati kita ini bersih, maka kita tidak akan pernah merasa bosan dengan Al-Qur'an. Tidak akan pernah merasa bosan. Jemaah sekalian, jauh dan dekatnya kita dengan Allah, ukuran dan barometernya itu adalah Al-Qur'an. Kalau ingin kita melihat apakah saya sedang dekat dengan Allah atau sedang jauh dari Allah, bukan lihat ketika kita bisa mengerjakan salat, tapi lihatlah kapan terakhir kalinya kita membaca Al-Qur'an. Itu barometernya, ukurannya. Enggak perlu banyak-banyak, Pak. Cukup 5 juz saja dalam sehari, Pak. Enggak perlu banyak-banyak. Ya, Pak. Kemarin alhamdulillah 3 yang bulan ini, ya karena hampir tiap bulan itu ada aja yang menyelesaikan 30 juz dari santri kami. Ya, bulan ini, bulan November ini di tanggal 7 kemarin, alhamdulillah ada 3 anak didik kami yang selesai 30 juz, yang mereka stop daripada subuh sampai menjelang maghrib 30 juz, Pak. Sekali itu. Ya.
Itu yang perempuan 2 orang, yang laki 1 orang. Yang lakinya di atas sana Pak, di Jalan Mendung, di Masjid Al-Ikhlas. Ya rumahnya Pak Mul itu, Pak Jenderal itu. Ya, di sana. Itu yang ikhwannya, yang lakinya. Yang lakinya lebih kurang ada 25 orang. Kemudian yang akhwatnya, yang perempuannya ada 36 orang. Pas di samping saya yang akhwatnya. Di Jalan Merak Raya. Dan alhamdulillah lebih kurang tinggal dari 60 orang itu, lebih kurang tinggal 13 orang yang belum selesai 30 juz untuk tahun ini. Ya, untuk tahun ini. Ya, saya targetkan akhir tahun ini mereka semuanya selesai 30 juz. Ya. Nah, ini bagaimana kecintaan itu di dalam dengan Al-Qur'an. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu yang kedua. Ya, Pak. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, apa ciri orang yang beriman? Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Rabbnya mereka bertawakal. Jemaah sekalian, perlu kami sampaikan dan perlu kami ingatkan serta kami luruskan satu pemahaman yang berkaitan dengan tawakal ini, Pak. Banyak orang yang menganggap bahwasanya tawakal itu di akhir, Pak. Ya, Pak ya? Itu keliru, jemaah sekalian yang Allah. Tawakal itu justru di awal. Di awal perbuatan kita, di awal kegiatan kita, di awal aktivitas kita, di awal ketika kita ingin melakukan sesuatu, tawakal terlebih dahulu, bukan di akhir tawakal itu. Kalau di akhir itu namanya putus asa, Pak. Ya, Pak, bukan tawakal. Mana dalilnya, Ustaz? Ada dalilnya, Pak. Cukup simpel dalilnya. Dalilnya berkaitan dengan bahwa tawakal itu di awal. Apa doa sebelum keluar rumah, Pak? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kita baca doa itu, apakah sudah kita naik kendaraan? Enggak. Apakah sudah di emperan rumah? Enggak. Sebelum kita buka pintu keluarnya kita dari rumahnya kita. Belum kita keluar. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Bertawakal apa? Bertawakal apapun keadaannya di luar rumah, aku bertawakal. Ya, itulah yang menjadikan apa, Pak? Pertolongan Allah itu turun. Jemaah sekalian, khususnya berkaitan dengan mencari rezekinya kita. Maaf, udah berapa banyak kita mungkin tenaga kita keluar, banyak tenaga yang kita keluarkan untuk kita mengais rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, jemaah sekalian. Tapi nggak bertambah juga. Maaf, mungkin bukan tenaganya kita yang kurang, mungkin bukan doanya kita yang kurang, tapi bentuk ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kurang. Tawakalnya kita yang kurang. Tawakal itu apa, Ustaz? Tawakal itu adalah diantaranya itu adalah kurangnya yakinnya kita kepada Allah. Mungkin kita bekerja mengharap rizkinya Allah itu disebabkan karena hanya pekerjaan kita. Saya kerja, padahal saya bekerja, kok saya gini-gini aja gaji saya, kok nggak bertambah rizkinya? Berarti kita patokin rizkinya Allah itu hanya berdasarkan apa? Pekerjaan. Sehingga Allah batasi itu. Nggak tawakal namanya. Nggak tawakal itu namanya putus asa, Pak. Ya kan? Nggak tawakal itu. Jangan sekalian, ini alhamdulillah kemarin saya masih kontrak, Pak. 3 rumah itu kita kontrak di situ buat perpanjang rumah Quran kemarin. Buat perpanjang rumah Quran itu kan 35 juta, Pak. Buat rumah Quran itu, buat santri. Tiap tahun saya bayar kontrakan, Pak. Buat perpanjang rumah Quran. Karena di situ 99%-nya mereka gratis semuanya. Dari yatim piatu dan duafa. Ya. Tapi emang syaratnya mereka harus selesai 30 juz terakhirnya. Ya, itu syaratnya. Nah, itu cuma sekalian kemarin baru diingatkan beberapa itu hari yang lalu di bulan Oktober diingatkan oleh yang punya rumah, Ustaz, jadi mau diperpanjang atau gimana rumah? Waduh, saya lupa. Ini tinggal 3 hari. Subhanallah. Ya, saya sampaikan sama santri, sama ustaznya, tolong kumpulkan santri, doa kepada Allah, tumpukan nilai ketawakalan mereka kepada Allah. Ustaz nggak bisa bantu. Saya sampaikan seperti itu, jemaah sekalian. Masya Allah, itu saya ngisi di di GSO
Masjid At-Taqwa Garuda Pak. Ya Garuda di Soekarno Hatta. Itu wallahu a'lam, ya saya hanya pasang status di situ. Siapa mungkin yang ingin berdonasi, ya, ingin menyambung nilai Al-Qur'annya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membantu membereskan tempat tinggalnya mereka di, saya sampaikan di statusnya saya. Mungkin ada yang baca jemaah di para apa itu pilot mungkin, ya, pramugari itu keinginan apa kita yang kita cari 35 juta. Yang diberikan oleh Allah lewat para hambanya di situ itu 55 juta Pak. Di hari itu juga. Ya, atas doanya para santri itu. Ya, atas doanya para santri itu. Keinginan kita hanya 35 juta. Tapi ternyata Allah berikan yang lebih seperti itu. Saya sampaikan sama santri, itu kenapa? Bukan karena ustaz nggak bisa. Itu karena doanya kalian, karena tawakalnya kalian kepada Allah Jalla Jalla. Itu yang terkadang saya meyakinkan, lebih meyakinkan lagi pada saya, nggak mungkin Allah menelantarkan anak-anak diri saya, nggak mungkin, ya, nggak mungkin Pak, ya. Dan itu ada aja jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selama kita tanamkan kepada nilai-nilai tawakal kepada diri mereka, ya, tawakal hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak pernah mengharapkan imbalan kepada manusia, apa pemberian dari manusia, jangan. Ya, jangan Pak. Kenapa? Karena semakin besar kita mengharapkan kepada manusia, semakin besar pula rasa kekecewaan itu ada Pak. Ya Pak. Makanya hari ini Pak, kalau kita pernah merasa kecewa Pak, berarti itu menunjukkan teguran dari Allah karena kita pernah menyandarkan kehidupan kita kepada manusia. Karena orang yang ikhlas hanya kepada Allah, orang yang tawakal hanya kepada Allah, orang yang yakin hanya kepada Allah, nggak mungkin merasakan kekecewaan, nggak mungkin dia. Ya, saya kecewa sama kamu, berarti menunjukkan dia sedang mengungkapkan saya tidak ikhlas kepada Allah. Ya, saya tidak tawakal kepada Allah, saya tidak yakin kepada Allah. Itu Pak. Singkatnya, kemudian yang keempat, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, alladzina yuqimuna shalah, yaitu mereka yang senantiasa mengerjakan sholat. Ingin saya sampaikan jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, orang yang beriman, imannya kuat, yang dinilai dari Allah Subhanahu Wa Taala, imannya itu benar-benar kuat. Itu adalah bukan hanya sekedar sholat, tapi memperhatikan 3 perkara. Sebagaimana diungkapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, yang dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Al-Wabil Sayyib min Kalam Thayyib. Ketika membaca alladzina yuqimuna shalah di dalam Al-Qur'an, kalimat-kalimat sholat di dalam Al-Qur'an, setidaknya itu adalah 52 kali disebutkan kalimat sholat di dalam Al-Quran. Cuma sekali mengatakan Allah, itu menunjukkan kita harus memperhatikan 3 perkara. Yang pertama, sedikit saya izin. Yang pertama, itu adalah kata Imam Syafi'i, mereka meninggalkan sholat, kata Imam Syafi'i, mereka harus memperhatikan 2 ayat. Al-fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Siapa mereka itu? Alladzina hum 'an sholatihim, mereka yang lalai dari sholat. Siapa yang lalai itu? Perhatikan 3 hal. Yang pertama, para lelaki yang meninggalkan masjid. Humus sholat bitarkil masajid. Ya, mereka mengerjakan sholat akan tapi mereka meninggalkan masjid. Mereka sholat di rumah-rumah mereka tanpa alasan yang dibenarkan. Ini lalai mereka. Pasti celaka itu hidup. Dibuat berantakan oleh Allah. Makanya Pak, kalau kehidupan kita banyak dibuat berantakan oleh Allah, maka yakinlah itu disebabkan karena kita memberantakan diri kita, hubungan kita dengan Allah mengenai sholat. Ya Pak, perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki sholatnya, pasti Allah akan perbaiki apa Pak? Kehidupan kita. Allah perbaiki rizkinya kita. Allah perbaiki kehidupan rumah tangga kita. Tugas kita perbaiki sholatnya kita. Perbaiki cara sujudnya kita yang benar. Perbaiki cara berdirinya kita yang benar. Perbaiki bacaan-bacaan kita yang benar. Ya Pak. Kemudian yang kedua, kata Imam Syafi'i, mereka lalai dari sholatnya. Sholat tapi tetap dikatakan lalai. Siapa mereka itu? Yaitu mereka bitakhiri waktu sholat. Yaitu mereka mengakhirkan waktu sholat. Baru ada, belum koma. Sudah koma, baru ke masjid. Ya, atau ini lebih dominan itu adalah ibu-ibu karena mereka tidak diwajibkan di masjid. Mereka memiliki potensi,
untuk mengakhirkan waktu salat. Maka Pak, pesan saya Pak, sebelum ke masjid Pak, kita sudah siap-siap ke masjid, terutama salat subuh, pastikan jangan dulu ke masjid Pak, sebelum kita membangunkan dulu anak dan istri kita di rumah Pak ya. Bangunkan. Kita seperti itu adalah apa Pak? Cara kita, proses kita untuk kita menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Imam Syafi'i adalah orang yang lalai dari sholatnya adalah mereka yang biwayni tumanina, mereka yang tidak tumanina. Terakhir, siapa mereka yang apa? Yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kuat keimanannya itu, ya, itu adalah mereka wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu mereka yang senantiasa apa? Gemar berinfak atau sedekah. Wallahu a'lam wa a'lam bissawab. Mungkin karena waktu, ini saja yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Jemaah sekalian dimulakan Allah, mohon maaf sebelumnya kiranya ada kata-kata yang saya sampaikan itu tidak terkesan, tidak tidak enak di hati, tidak enak di telinga. Saya mohon maaf kepada bapak-bapak, astagfirullahaladzim katsiran, dan saya beristighfar kepada Allah, astagfirullah wa atubu ilaih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.